Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sibuk dengan merasa ditatap oleh Allah, dia khusyuk tidak hanya waktu sholat saja, tapi dalam kesehariannya pun akan khusyuk. Orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah, dia tidak akan punya tempat untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita membahas bahwa yang paling utama itu yang berakhlakul karimah, maka akhlakul karimah itu datang dari qalbun salim, hati yang bersih. Qalbun salim itu datang dari orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Di antaranya zikirnya adalah Allah Maha Melihat, basiron, sami'an basiron wa huwa ma'akum. Sami'an basiron qariban wa huwa ma'akum. Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Seperti sekarang ini di Masjid Pesantren Darut Tauhid Serua ini ya, di luar hujan. Sambil begini harusnya kita yakin ini hujan Allah yang menurunkan. Barusan di meja tuh ada binatang kecil. Ini apa? Badak-badakan ya kan? Coba lihat ini. Apa binatang apa itu? Kan? Maksudnya ambil itu besi ke saya. Dia pelan-pelan, jangan keras, nanti mati, pelan-pelan. Nah, ini ada binatang kecil barusan di meja. Mata kepada binatang, hati kepada Allah yang menciptakan binatang ini. Lihat binatang bertasbih, semua makhluk bertasbih. Air hujan juga bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, seharusnya begitu dalam kejadian apapun, sekuat tenaga nyambung terus ke Allah. Nah, inilah di antara yang disebut zikir. Mentelinga mendengar hujan, hati ingat ke Allah. Kemudian barusan melihat ada binatang, mata ke binatang, hati langsung ingat ini ciptaan Allah, ini lagi bertasbih kepada Allah. Jadi zikir. Kedinginan, langsung ingat ini suhu Allah yang menciptakan. Pasti sudah diukur. Nah, sekarang lihat datang yang bawa air ya. Ini juga langsung ingat ke Allah bahwa rezeki itu ngejar kepada kita, betul? Loh, kenapa cuma satu gelas kok yang lain enggak? Kan beda-beda rezekinya. Padahal sama hari ini sedang saum semuanya ya. Jadi kita bagian melihat aja terus gelas ini. Walaupun sudah dekat, kalau belum waktunya ya tidak masuk. Terima kasih ya kepada yang mengantarkan air. Jazakallah khairat katsira. Hari ini Senin kan? Ya, santri saum semuanya? Saum? Jangan menyebut saum yang tidak saum ya. Oh, berbaik sangka. Yang tidak saum hari ini berarti saum Daud ya. Wajahnya seperti wajah yang meragukan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi harus dilatih terus menerus. Karena ilmu itu diperoleh dengan belajar. Tapi hilm, kesabaran, pengendalian diri, itu dilatih ya, diperoleh dengan latihan. Sama untuk sabar itu kan innallaha ma'as-sabirin. Perasaan bersama Allah itu datang untuk orang yang sabar.
Nah, jadi di antara zikir-zikir yang harus kita panjatkan selain subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lisan bisa begitu. Tapi yang paling penting juga selain mulut menyebut adalah isinya. Misalkan seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil kita menyebut la haula wala quwwata tuh, kita langsung merasakan isinya dari zikir tersebut. Aduh, saya mah tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya menolak musibah, saya tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Jadi ada isinya zikir tuh, jadi enak. Jangan hanya walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tapi matanya aja kelihatan seperti tidak zikir. Maka cobalah adik-adik malam itu sambil itikaf, ya tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu lama zikirnya kalau belum bisa, tapi berisi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ingin jadi orang baik, ini nggak bisa kita jadi orang baik tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita mikir ingin jadi orang baik, kita harus tahu bahwa kita itu bisa berubah itu dengan pertolongan Allah. Saya ingin jadi orang yang bisa mengendalikan emosi, harus minta tolong. Kita ikhtiar, tapi berubahnya kita tuh dengan pertolongan Allah. Ingat baik-baik ya, jangan sampai mengandalkan diri. Saya harus berubah, saya harus berubah, saya harus sabar. Itu boleh, tapi jadinya kita berubah pasti dengan pertolongan Allah. Karena semua kebaikan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi kalau saya susah hafal, jangan saya harus ngapalin kuat. Itu boleh, tapi harus juga yakin saya bisa hafal dengan izin Allah. Saya ini pemarah, saya pengen berubah. Kita latihan untuk menahan marah. Tapi kita harus yakin bisanya kita menahan marah dengan izin Allah. Ini ada yang suka kelewat nih. Ada yang kita merasa ikhtiar saja yang bisa merubah. Ikhtiar itu ibadah, yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini hadirin? Oh, ini penting sekali ya. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita banyak kesulitan, ingin ini, ingin itu, dan tetap harus yakin Allah lah yang kuasa menguatkan kita. Jadi kalau aduh kenapa saya nggak robah-robah, kelakuan saya gini terus, nah itu pembenaran diri itu tidak cukup. Ampun ya Allah, saya tuh kelakuan saya jelek, itu bagus, tapi kita harus gigih berubah dan harus lebih gigih lagi minta dirubah oleh Allah. Jelas? Ada kita gigih berubah, ada juga kita gigih minta dirubah oleh Allah, diubah oleh Allah jadi lebih baik. Kalau ada yang merasa punya kelakuan kurang baik, emosional, mudah lupa, mudah marah, mudah tersinggung, atau hatinya penuh kedengkian, kesombongan, nah ini kita ikhtiar untuk berubah, tapi harus yakin bahwa bisanya kita menjadi robah lebih baik itu dengan pertolongan Allah. Maka jeritan minta tolong ke Allahnya harus kuat. Jadi begitu dek, kalau kita sedang tafakur, sing isi, aduh kalau semuanya menjadi baik karena banyak zikir, saya ingin jadi ahli zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Nah itu harus isi. Ya Allah, tolong saya ingin jadi ahli zikir. Tolong saya ingin jadi ahli syukur. Tolong saya ingin jadi ahli ibadah yang benar. Nah, waktu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu ada tendangannya, ada isinya. Jangan ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tidak sepenuhnya buruk, tapi tidak ada isinya. Kan Allah tidak mengabulkan hati yang lalai. Tadi itu lalai. Wah, ini lagi jatuh cinta misalkan kepada seseorang. Suka sampai kepikiran siang malam. Oh, ini cilaka kalau kayak gini ya. Minta tolong ke Allah supaya jangan sampai ada yang mencuri hati sehingga dituhankan. Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu harus, udah tahu kan zikirnya? Minta supaya aku berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan engkau terhadap sesuatu yang saya ketahui, dan saya mohon ampun padamu dari apa yang tidak aku ketahui. Maksudnya menyekutukan. Nah sekarang udah senang ke harta, udah senang ke jabatan, udah senang ke kedudukan, udah senang kepada popularitas, udah senang kepada seseorang. Itu sangat mencuri hati, ngejerit ke Allah supaya jangan sampai kita musyrik. Nah ini harus benar-benar perih. Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sing ada isinya. Ini lagi enak nih, takut dicabut hidayah. Kita lagi enak tahajud, lagi senang ke masjid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta supaya jangan kendor lagi senangnya ibadah, senangnya tahajud, karena bisa hilang. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan ajegan. Pengen sekali kita tuh, aduh istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Rezekikan istiqomah. Jadi tiap doa tuh benar-benar ada isinya. Ini zikir yang mantap. Allah suka tidak? Suka. Apalagi doa di antara dua sujud. Itu kan banyak yang lupa lagi berdoa ya. Bibirnya aja geraknya kayak gitu. Harusnya Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya. Terus Rabbighfirli warhamni, cukupi saya ya Allah. Terus warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, cukupi saya dengan rezeki yang halal barokah. Wahdini, tuntun saya ya Allah, bimbing. Wa'afini, sehatkan. Wa'fu anni, hapuskan dosa-dosa saya ya Allah. Itu enak tuh, pasti ditunggu. Ada yang pengen rezeki, itu doanya. Yang pengen derajat diangkat, itu doanya. Yang pengen segala dicukupi, itu doanya. Yang pengen disehatkan, itu doanya. Yang pengen dituntun oleh Allah, itu doanya. Sayang, kita kadang-kadang benar-benar melewatkan kesempatan emas agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena lebih kepada bungkus daripada isi. Nah begitu hadirin, enaknya kita tuh seperti itu ya. Ini juga baru tahunya dari kisah-kisah orang-orang yang soleh. Sepertinya nikmat mereka tuh ibadah tuh.
karena ada isinya. Tapi kalau hanya bungkusnya saja, ya kurang mustajab doanya. Nah, semua ini terjadi kalau kitanya merasa lagi dilihat Allah, lagi didengar Allah. Jadi doa itu lebih bertenaga. Coba kalau lagi diperhatikan guru, kan kita suka beda doanya, sikap kita dibanding tidak ada guru, ya. Nah, begitu pula orang yang selalu merasa dilihat Allah akan beda dibanding dengan yang tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, santri, ada pertanyaan? Ini jarang-jarang ada pertanyaan. Ini enak sekali di luar hujan, ya. Angin sepoi-sepoi sejuk. Jadi ingat ilmu monyet. Kan monyet itu bertanding dengan angin, ya. Ketika ditiup, nggak bisa jatuh. Angin makin kencang, monyet makin kuat melekat ke pohon. Ditiup, makin lengket. Waduh. Akhirnya rubah strategi. Tiup pelan-pelan. Monyetnya sepoi-sepoi basah mengantuk. Luk aja jatuh. Begitu kelembutan tuh hadirin. Kekerasan mah nggak bisa merontokkan hati. Kelembutan buktinya monyet. Emangnya kita monyet? Bukan. Tapi ini rada mirip, ya, dengan angin sepoi-sepoi gini. Beberapa sudah berjatuhan, ya. Baik, pertanyaannya apa, Dek? Ya, silakan. Sambil keraskan karena pendengar kurang mendengar, ya. Gimana pertanyaannya? Nya nggak boleh lebih dari 3, ya. 1, jika kita ada yang muji, bukan itu mulas, ya. Iya, ya. Ya, kalau kita dipuji, 1, kita sadar ini lagi diuji oleh Allah. Allah menggerakkan orang memuji kita. Karena tidak ada yang muji, tidak ada yang nyaci kecuali dengan izin Allah. Benar? Terlepas apa niat orang tersebut, itu urusan dia dengan Allah. Tapi jadinya dipuji adalah ujian bagi kita. Wah, kamu keren, meni soleh. Langsung kita sadar pada diri kita. Apa yang Allah tahu pada diri kita. Udah soleh belum? Belum. Makanya jangan, itu belum seberapa, ya. Nanti saya keluarin kesolehan yang asli. Oh, udah pasti ngaco ini. Kalau kita dipuji, ya kembalikan alhamdulillahirabbil alamin. Sambil hati ini berdoa tuh, ya Allah, semoga saya lebih baik dari yang dipujikan, dan saya mohon ampun kalau yang dipujikan itu beda dengan saya yang sebenarnya. Tapi jangan, enggak, saya nggak gitu, amit-amit. Nah, jangan, nanti diijabah lagi. Jadi jangan tak pura-pura rendah hati supaya meningkatkan pujian. Enggak, saya ini orang bodoh. Pasti ijabah, ya, oleh Allah. Jadi bodoh betulan. Dan kita harus kembalikan ke Allah bahwa semua pujian itu memang milik Allah. Alhamdulillah. Kamu pinter, alhamdulillah, ya, semuanya juga dari Allah. Otak Allah yang bikin, bisa ingat juga Allah yang buat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi bekal amal soleh. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengatasi kantuk? Pakai korek api. Ada pertanyaan lain kan nih? Para pendengar, terima kasih, ya. Dari pesantren Serua ini, terima kasih. Ini katanya pesantren ini dapat ujian, ya, sebagai apapun terbersih apa? Adi Wiyata sebagai apa? Oh, pesantren Darut Tauhid ini diuji dapat pujian kebersihan dan ramah lingkungan dari Tangerang Selatan. Ya, itu
Allah juga yang menggerakkan kita dapat penghargaan. Kita bersih-bersih, kita ramah lingkungan bukan untuk penghargaan, tapi amal soleh kan enak bersih begini ya. Pesantren bersih, rapi, teduh, ada danau. Kalau danau itu besar, kalau kecil danau ya, itu sia-sia. Ada danaunya, di sana ada kuda, mau komplit di sini ya. Ada pohon, ada rumput, ada suasana yang asri di sini. Ini yang beruntung yang mewakafkannya. Wakaf sehingga tiap hari dapat pahala, Masya Allah. Sudah berapa tahun ya Pak Nur yang wakaf ini? Ingat beliau wakaf sebelum wafat ya. Saya sudah wakaf, kemudian wafat bapaknya ini yang mewakafkannya. Waduh, sekarang ngalir terus pahalanya. 2005? Ya, kita 2005 mendapat wakaf, 2007 dibangun. Dulu SMP, SMA Azkia ini ngontrak kemana-mana dengan izin Allah sekarang ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah bagi yang mewakafkan dan yang memberikan fasilitas beragam sehingga santri di sini bisa menikmati belajar. Bagaimana asramanya? Bagus deh. Oh, alhamdulillah. Asalnya mah asramanya ya prihatin sih. Dan seperti ini kalau kita lihat begini langsung ingat doakan kepada yang mewakafkan. Masjid juga banyak yang nyumbang. Kita duduk begini doakan. Kita pegang Quran supaya lebih banyak pahalanya, doakan yang wakaf Quran. Kita sujud di sini tadi lihat itu enak, karpetnya empuk, langsung doakan yang mewakafkan karpet ini. Lalu di depan belajar memanah, doakan kepada guru pemanah dan juga yang mewakafkan peralatan panah. Naik kuda, itu kuda kita 3 di sini tuh itu ada yang memberi itu. Ada yang wakaf kuda, doakan yang mewakafkan kuda ini. Jadi kita jangan cuma pakai aja. Kalau pakai aja ya cuma segitu-gitunya, tapi doa nggak ada ruginya dan tidak usah diumumkan. Pada waktu kita lihat itu ya Allah balas dengan sempurna orang-orang yang menjadi jalan kebaikan bagi hamba. Itu askarukum lillah, askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih. Juga ke guru-guru gitu ya, atau lihat ustaz di sini doa, aduh saya ya Allah dapat ilmu ini dari ustaz. Pasti ada kekurangannya. Jangan sampai kekurangan seseorang menutupi kebaikannya. Tapi ustaz ini kemarin marah sama saya. Ya marahnya berapa menit, tapi ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya banyak kita dapatkan. Itu pun bagian dari zikir. Mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Dan itu akan bertambah kebaikan dari Allah untuk kita. Makanya zikir itu sangat beragam. Selain doa untuk keperluan pribadi kita, tapi juga mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Lah gimana orang itu berbuat jelek ke kita? Zikir lagi. Doakan supaya orang yang berbuat jelek itu bisa berhenti dari keburukannya dan bisa jadi baik. Dia hutang ke saya, nggak mau bayar, amit-amit. Nah, jangan ngedoa jelek. Sing sakit, nanti sakit betulan tambah nggak bayar. Doa yang baik aja, ya Allah, walaupun saya jengkel, tolong si itu punya uang supaya ngelunasin. Wah, itu juga zikir. Dah gitu aja terus sekarang Maya. Duduk, berdiri, jalan, berbaring, kontak terus ke Allah. Minta tolong untuk bisa menguasai diri, minta tolong supaya tidak punya amarah, minta tolong supaya tidak dideras syahwat, minta tolong supaya jangan terlalu cinta ke makhluk. Terus minta tolong dalam segala keadaan, karena kita la haula wala quwwata illa billah. Demikian para pendengar, mudah-mudahan ini memenuhi hari-hari kita dalam upaya kita menjadi lebih baik.
Terus yakini fadkuruni adkurku, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu terus zikir kalau kita banyak ingat Allah, Allah nolong. Hati ditenangkan, pikiran dicerdaskan, dijernihkan, ada ide, kita dipertemukan dengan orang, dengan guru. Pokoknya bakal diatur oleh Allah kalau kita terus-menerus berusaha zikrullah dengan beragam cara. Di antaranya yang tadi, yaitu memperbanyak doa, ya. Selebihnya kita nyebut aja nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kurangi ngobrol, kurangi gurau yang tidak manfaat, kurangi apapun yang bisa membuat lupa. Terus sekuat tenaga ingat ke Allah. Allah tahu perjuangan kita, dan Allah lah yang nanti kuasa. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Beneran, nggak bisa. Makanya sambil ikhtiar kita zikir. Nah, zikir supaya ikhtiar kita dituntun oleh Allah yang menguasai segala-galanya. Fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Maka zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya akan beruntung. Terima kasih, semoga kita semua menjadi ahli zikir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rizukna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan nanti malam di Masjid Bank Indonesia, ya, bagi para pendengar di Jakarta, insya Allah nanti malam di Bank Indonesia Jakarta. Terima kasih kepada seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita Ustaz Roni Abdul Fatah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, santri di Masjid Darut Tauhid dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya, demikian pula Ibnul Mundir dari Ibnu Abi Dunya dalam kitab Tafakkur, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan anna Bilalan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'adzinahu li salati subuh. Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengumandangkan azan untuk salat subuh. Ya, Bilal datang kepada Nabi ini di Madinah untuk azan subuh. Jadi Bilal ini muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu yabki. Bilal mendapati Nabi yabki, menangis. Ya, Nabi yang mulia sedang menangis. Faqala, maka Bilal berkata kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ma yubkik, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Ya Rasulullah, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Bilal, wa ma yamna'ani an abki, wahai Bilal, apa yang menghalangiku untuk menangis? Wa qad unzila alayya hadhihi al-lailah, malam tadi ketika Nabi sedang qiyamul lail, sedang salat tahajud, turun ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, dan seterusnya. Kata Nabi, tadi ketika aku sedang qiyamul lail, turun ayat kepadaku, surat Ali Imran ayat yang ke 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, serta pergantian malam dan siang, la ayatin, pastilah ada tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi mereka yang memiliki akal. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar. Kata Nabi, wailun, celaka. Ya, celaka kata Nabi. Liman qara'aha, orang yang membacanya, walam yatafakkar, lalu tidak memikirkannya. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar, celakalah orang yang membacanya lalu tidak memikirkannya. Hadirin sekalian, salah satu bentuk perhatian ulama terhadap Al-Quran, mereka memperhatikan ayat yang turun di siang hari dan ayat yang turun di malam hari. Nah, salah satu karakter ayat yang turun di malam hari, suasananya tenang, hening, dan mengajak kita untuk merenung sebagaimana di surat tadi itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, maka sungguh celaka jika setiap hari kita melihat ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, kita melihat matahari, bulan, bintang, manusia, hewan, tumbuhan. Lalu setiap hari kita melewati siang dan malam, namun hanya sekedar untuk mengingat bahwa semua itu adalah ciptaan Allah saja kita tidak mampu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mentadabburi Al-Quran? Untuk melihat ciptaan Allah di alam semesta ini,
Kalau kita tidak mampu mengingatkan itu semua kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita mampu mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Hamba-hamba Allah, dalam Al-Qur'an, seseorang yang tidak hafal Al-Qur'an 30 juz itu tidak ada celaan. Tidak ada, jadi tidak dicela oleh Allah, tidak. Karena memang hafal Quran itu karunia. Tidak semua orang diberikan anugerah hafal Quran, betul. Tetapi kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, nah ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan berarti kita tidak menghafal Quran, tidak. Hafalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini ketika dihafalkan, seseorang hafal Quran walaupun dia tidak memahami yang dia baca, hanya hafal lafaz Al-Quran saja 30 juz, itu mendapatkan keutamaan. Ada keutamaannya, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau hafal Al-Quran, dia faham isinya, kemudian dia amalkan, berakhlak dengan Al-Quran, kemudian dia dakwahkan. Ini luar biasa. Tetapi bukan kewajiban. Sementara mentadabburi Al-Quran itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menegaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat yang ke-24. Allah berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran, ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci gitu? Ataukah hati mereka terkunci? Saudaraku, zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Dan tentu zikir yang sempurna itu kita membaca, kita faham yang kita baca, kita mampu untuk mentadabburinya. Maka tatkala kita punya wirid harian Al-Quran, kita baca Al-Quran, Pak, ya, one day one juz, satu hari satu juz, jangan lupa tadabburi isinya. Dan kalau kita keluar, tafakuri alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kan di antara penyimpangan akidah itu al-ghaflah, kelalaian, Pak. Lalai, hati yang lalai dari mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini, dan tidak mentadabburi Al-Quran, hanya baca saja. Ya, padahal tadi kalau tidak hafal Al-Quran, tidak ada celaan dari Allah. Ya, yang dicela itu kita tidak mentadabburi Al-Quran. Tadabburi Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini kita baca, tetapi Quran menjadi hujjah kepada kita. Ya, bagi kita, apa maksudnya? Ada hujjah untuk kita, ada hujah bagi kita. Kalau hujah untuk kita, Quran akan menolong kita nanti, Pak. Kalau hujah bagi kita, Quran akan menuntut kita nanti. Ya, Quran akan menuntut kita. Jadi agar kita tidak termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dan Quran menuntut kita tadabburi Al-Quran. Tadi kata Nabi yang mulia, wailun liman qara'aha walam yatafakkar. Banyak
Allah menurunkan ayat Al-Quran, menyuruh kita bertafakur. Hadirin sekalian, istilah tafakur dan tadabbur itu apa maksudnya? Tafakur itu Pak, itu untuk ayat-ayat kauniyah, dan tadabbur untuk ayat-ayat qauliyah, Qur'aniyah gitu. Maka kalau kita membaca alam itu tafakuri alam semesta ini gitu, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Al-Qur'an itu tadabbur. Ya, tadabburi Al-Qur'an, jangan salah. Mentadabburi alam. Nah, ini kurang tepat. Bukan ditadabburi alam itu. Alam itu ditafakuri. Al-Qur'an ditadabburi, begitu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau jangan-jangan hati mereka terkunci gitu. Ya, kalau sudah terkunci, baca Quran tidak ada faedahnya. Kita baca kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan ada yang begitu. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang Quran turun kepada kita menjadi hudan, tunjuk untuk kita. Hadirin sekalian, mari kita maksimalkan zikir kita kepada Allah. Di antara zikir yang utama itu adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ketika sampai kepada ayat-ayat yang memerintahkan kita mentafakuri alam. Tafakuri alam, maksimalkan potensi fikir kita agar itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadabburi Al-Quran, tadabburi dengan iman, ya, niatkan ketika baca Quran itu ingin dapat hidayah. Hadirin sekalian, kalau kita membaca Al-Quran hanya sekedar ingin mendapat pahala, mungkin pahala dapat, tapi belum tentu hidayah dapat. Tapi kalau membuka Al-Quran, kita niatkan ingin mendapat petunjuk, mendapat pencerahan, mendapat hidayah, pasti Allah kasih hidayah dan pahala ngikut. Gitu, pahala itu ngikut. Jangan hanya baca Quran ingin dapat pahala saja. Jadi baca Quran dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, petunjuk. Insya Allah hidayah dapat, petunjuk dapat, pahala ngikut, seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, wailun liman qara'aha walam yatafakkar, ya, karena begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam semesta ini yang membuat kita dekat kepada Allah, semakin menangis kepada Allah, semakin tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Al-Quran tidak hanya dibaca tapi niatkan ingin mendapatkan hidayah, sehingga kita ada kesungguhan untuk mentadabburi Al-Quran. Allah alam bisawab. Kang Hasan, ada dialog, silakan. Baik, terima kasih. Dan kami undang kembali sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 0222017076, di 0222017076. Dan bagi Anda sahabat MK yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222017076. Termasuk bagi Anda yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Sumedang. Hamba Allah di Sumedang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana agar bacaan Quran kita ini sampai ke tahap tadabbur tadi, agar kita ini benar-benar tidak dituntut Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita menghambakan Allah, menghambakan diri kepada Allah, apakah dapat sampai menangis ketika kita berdoa itu? Ujung-ujungnya kita seandainya kita ini tidak bisa atau tidak mampu untuk menangis, bagaimana itu? Itu saja jawaban saya. Ibu, halo, Ibu. Ya. Yang kedua kurang jelas Bu, suaranya Bu. Ya, ketika kita berdoa, ya, kita ini kadang-kadang kan susah untuk menangis, ya. Iya, menangis. Apakah menangis itu dapat penghambaan sebagai hamba itu kepada Allah ketika kita berdoa gitu? Seandainya bagaimana kalau misalkan kita ini tidak susah menangis gitu? Itu saja jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kiat mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, saudaraku, imani Al-Quran, penting. Jadi di beberapa pondok tahfidz Al-Quran itu, saya dengan sahabat-sahabat saya yang memiliki pondok tahfidz Al-Quran, semakin terus diperbaiki kualitasnya. Jadi yang pertama kali itu, ajarkan tarbiyatul iman kepada para santri yang menghafal Quran. Ya, penting mentarbiyah mereka dengan keimanan. Jangan sampai Al-Quran dibuat untuk berbangga-bangga. Karena sekarang memang orang-orang yang hafal Quran itu ujiannya tidak mudah. Sekarang kan umat ini sedang tinggi cinta kepada Al-Qurannya. Kadang banyak orang-orang yang ya orang awam nggak ngerti gitu kan, ketika mereka hafal Quran dipuji-puji, diangkat-angkat gitu, sehingga menipu mereka itu, lupa dipuji-puji, akhirnya sudah cukup di sana. Padahal kalau kita melihat para ulama besar menghafal Al-Quran itu tangga pertama saja, tangga pertama untuk memasuki lautan ilmu, samudra ilmu. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Quran usia 7 tahun Pak. Itu modal awal untuk menggali ilmu Allah yang sangat luas sekali. Setelah hafal Quran, maka beliau belajar ilmu yang lain, bahasa Arab, ya, belajar hadis Nabi yang mulia, belajar syariat ini dengan sempurna, maka jadi ulama besar. Nah, jadi untuk mentadaburi Al-Quran, pertama iman, ya, kuatkan keimanan kita. Apa di sini? Iman di bahwasannya Al-Quran ini kalamullah, kalam Allah, yang tidak ada perubahan sedikit pun dari semenjak diturunkan sampai saat ini, sampai kiamat nanti. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada keraguan sedikit pun tentang isinya. Semua yang disebutkan di dalam Al-Quran berupa petunjuk itu kebenaran semuanya, mutlak kebenaran. Yakini itu, ya, petunjuk untuk kita Al-Quran itu Pak. Nah, itu penting sekali. Jadi hadirkan itu. Kita sedang membaca Al-Quran kalam Allah. Kita saja membaca surat dari seseorang yang kita cintai, gimana coba? Senang sekali membaca SMS, membaca WhatsApp dari orang yang kita senangi. Oh, anteng itu. Kita membaca tulisan itu kan anteng bener, nggak kerasa, dibolak-balik terus. Nah, sekarang Al-Quran itu kalam Allah gitu. Kalau kita membaca tidak menikmati, ingin cepat-cepat beres, nah itu ada masalah dengan hati kita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Seandainya hati kita ini bersih, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Ya, kalau hati ini bersih, nggak akan pernah kenyang interaksi dengan Quran, Pak. Oh, iya, Al-Quran itu kalam Allah. Kita membaca kalam Allah. Mau kita membaca tulisan manusia saja kita begitu semangatnya. Kalau yang nulis itu orang kita cintai. Ini Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang senantiasa ngurus kita setiap saat, yang maha baik, diberikannya hidayah kita ini. Walaupun kita jarang ibadah kepada Allah, Allah maha baik. Allah berkalam, itulah Al-Quran. Nah, itu hadirkan. Yang kedua, harus punya alat bantu. Apa? Kalau kita orang awam, ya alat bantunya Al-Quran dan terjemah. Terjemahnya harus yang bagus, jangan yang menyimpang gitu ya. Al-Quran dan terjemah. Sekarang ini banyak Al-Quran terjemah lafziyah, betul? Itu membantu itu. Terjemah per kosakata itu ada globalnya di sampingnya itu, kita tadaburi. Atau ingin lebih dalam lagi, ya harus punya tafsir. Sekarang ini tafsir sudah diterjemah. Ya, kalau kita mampu membaca dengan bahasa aslinya, ya itu lebih bagus. Kalau tidak mampu, baca terjemah. Contoh, tatkala kita ingin membaca Al-Quran, ya misalkan ingin faham tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sih maksudnya ayat ini? Tadaburi. Buka
kitab-kitab tafsir sebagai alat bantunya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir. Oh, ternyata ayat ini ayat yang luar biasa. Intisari dari Al-Quran itu yang 30 juz ada pada surat Al-Fatihah. Itu induk Al-Quran, Ummul Quran. Nah, surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu ada pada lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intisarinya. Maka harus paham kita, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ternyata isi Al-Quran itu mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu diantaranya. Belum kalau kita mau mentadaburi per kalimatnya, indah sekali. Kenapa tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Kan bisa saja. Kenapa yang didahulukan iyyaka na'budu? Itu ada rahasianya. Sayang kalau hanya sampai kepada Al-Quran kita baca saja, tidak tadabbur, sayang sekali. Jadi alat bantunya harus ada. Contoh, saya sekarang sedang senang mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat tentang sirah nabawiyah dalam Al-Quran. Iya, banyak disebut sirah nabawiyah dalam Al-Quran. Tentu cara Quran bertutur itu berbeda, itu wahyu. Contoh di dalam surat Al-Ahzab ketika Allah Ta'ala mengajak kita untuk mengingat peristiwa perang Ahzab, di ayat yang ke-9 itu dan 10 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz ja'atkum junud, tatkala datang pasukan-pasukan koalisi. Ini perang Ahzab ini. Ya. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Lalu Allah utus kepada mereka itu rihan, angin topan, wa junudan, dan junud, pasukan, lam tarauha, yang kamu tidak melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan, Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Oh, ini kalau kita membaca Al-Quran, mentadaburinya Pak, kalimat fa itu ada rahasianya Pak. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idz ja'atkum junud fa arsalna, pakai fa. Fa itu beda dengan summa. Summa itu kemudian ada jeda, kalau fa itu langsung. Apa? Memang ketika ini sama seperti ketika di perang Badar. Ya, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Fa, lalu langsung Allah turunkan bantuan gitu. Tidak kemudian, tapi langsung Allah turunkan Pak. Tentu ketika syarat dan ketentuan berlaku gitu ya, untuk langsung mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu kalimat fa saja Pak. Kenapa tidak summa arsalna, fa arsalna? Ada rahasia. Itu kunci tadabbur. Harus kita memiliki ilmunya, dan masih banyak lagi, jadi memiliki alat bantu. Yang ketiga, ya lebih bagus lagi kalau ibu belajar bahasa Arab gitu ya. Harus. Allahu Akbar. Kenikmatan tatkala kita diberikan ya semangat belajar bahasa Arab dan bisa bahasa Arab. Saya pribadi merasakan, saudaraku, begitu nikmatnya karunia Allah ketika ya bisa memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya gitu Pak. Oh, itu kenikmatan yang mahal sekali. Nikmat sekali. Ya, belajarlah para santri di sini nih yang sedang menghafal Quran ya. Jangan cukup menghafal lafadznya saja, belajar bahasa Arab dulu. Imam Syafi'i itu setelah hafal Quran 30 juz usia 7 tahun langsung belajar bahasa Arab 15 tahun Pak. Belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i itu orang Arab, belajar bahasa Arab di orang Arab 15 tahun. Oh, luar biasa. Belajar. Itu kunci tadabbur ya, imani. Itu kalam Allah. Hadirkan perasaan agar kita ta'ziman, ada pengagungan. Yang kedua, memiliki alat bantu Quran mushaf terjemah lafdiyah dan juga tafsir. Ya, kemudian yang ketiga tadi apa? Bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Nah,
ini membantu kita untuk mentadabburi Al-Quran. Indah Pak, maka benar kalau kita paham Al-Quran, ya kita betah, asik gitu, asik sekali ketika mengkaji Al-Quran itu, senang sekali Pak. Aduh, perang Anfal, perang Badar beda lagi di surat Al-Anfal itu. Kenapa di awal surat tuh kok langsung dengan ayatnya yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kok disebut dulu ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan seterusnya. Wah, itu ada rasanya tuh. Senang kita. Yang terakhir tadi untuk bisa menangis ya tadi ya harus kita paham Al-Qur'an, dan tadi di saat bersamaan juga harus rajin menyucikan jiwa, tarbiyatul iman, tazkiyatun nafs. Karena Nabi itu begitu, tugas Nabi itu. Ya. Tazkiyah, tilawah. Jadi sucikan jiwa, ajarkan Al-Qur'an. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi membacakan Al-Quran, menyucikan jiwa, mengajarkan ilmu. Itu ya, ada tilawah, ada tazkiyah, ada ta'lim. Nah, itu ada rasa tersendiri ya. Ya, itu Kang Hasan ya, waktunya ya, tidak terasa ya. Masya Allah, nggak terasa ya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi ilmu untuk kita bersama, agar kita tidak jauh dari Al-Quran. Cukuplah ucapan Utsman bin Affan sebagai bahan renungan untuk kita. Lau taharat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Seandainya hati ini bersih, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Berarti tatkala kita malas berinteraksi dengan Quran, lebih senang buka Facebook, buka WhatsApp dan lain-lain sejam 2 jam gak kerasa. Tanya ada apa dengan hati kita. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.